Selamat pagi. Kebajikan, kemurahan Tuhan dan kebaikan kasih karunia Tuhan akan terus-menerus melingkupi dan menyertai Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu akan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan yang membawa kita cinta sama Tuhan, membawa kita cinta kebenarannya, kita cinta akan Roh Kudus, kita cinta akan kehidupan yang diperkaya karena Roh Kudus dan firman dan kebenarannya itu terus-menerus memberkati dan melingkupi kehidupan kita. Hari ini saya bersyukur di penghujung di bulan November ini kita bisa bersama-sama beribadah dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan totalitas kehidupan kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati kita dan keseriusan kita, memuliakan Tuhan, penyembahan kita semuanya juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena hadirat Tuhan juga yang akan mengubah kehidupan kita. Pertemuan dengan Tuhan itu juga yang terus-menerus membawa kita semuanya makin hari makin serupa dengan Dia. Mari kita memuji, mari kita memuliakan nama Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita semuanya di ibadah online. Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu semuanya yang bukan jemaat kami tetapi terus mengikuti ibadah kami secara online. Tuhan memberkati secara ajaib luar biasa. Selamat beribadah. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang, dan urapan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya. Haleluya, amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertata, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Mari Tuhan
Engkaulah Raja. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat pagi. Bersyukur bahwa kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita yang hebat luar biasa. Dia adalah sang penebus dalam hidup kita semuanya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan seluruh kehidupan kita supaya kita bisa terus-menerus ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang membawa kita semuanya pada satu titik di mana kita mengalami pertumbuhan-pertumbuhan dalam tingkat kedewasaan, baik itu di dalam kemampuan konektif kita secara teologis, juga kemampuan moral kita sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi reduksi kehidupan nyata kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh terus-menerus diberi kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di masa-masa limpah luar biasa, kesempatan waktu yang sangat begitu limpah untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kami akan terus-menerus Tuhan mengisi lumbung-lumbung kebenaran firman Tuhan di hati dan kehidupan kami, supaya pada waktu masa-masa kelaparan kebenaran firman Tuhan, kami tidak mengalami masa-masa paceklik di dalam iman rohani, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang kurus kering di dalam iman dan rohani kami, dalam perilaku dan dalam pengetahuan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang maximum impact, ya. Kita akan membuka di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Bapak Ibu semua sudah bisa menyiapkan kitabnya. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Waktu kita berbicara tentang impact atau influence, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada awalnya itu selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang sangat negatif, berhubungan dengan pandemi, berhubungan dengan epidemi, sebuah penyakit. Dan itu yang membawa kita semuanya pada satu situasi yang tidak cukup bagus, situasi-situasi yang sangat mungkin membawa kita pada penurunan fisik dan kesehatan kita semuanya. Tetapi sekarang kalau kita berbicara tentang influence atau kita bicara tentang pengaruh atau dampak, maka kita bisa melihat sekarang ada begitu banyak orang-orang yang membicarakan tentang maksimal impact dalam konotasi yang sangat positif. Orang-orang
mereka menggunakan maksimal impact ketika mereka berbicara tentang sebuah bisnis supaya mereka semuanya mengalami terobosan-terobosan dalam bisnis mereka. Dalam ilmu komunikasi dipakai supaya kita juga memiliki kemampuan untuk maksimal impact memberikan pengaruh yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang maksimal impact atau pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita, maka ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah pengaruh yang sangat positif dan pengaruh yang sangat negatif di dalam hidup kita semuanya. Nah, saya ingin mengatakan satu kebenaran bahwa orang Kristen itu dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan supaya dia kemudian memberikan satu pengaruh, dampak yang luar biasa di sekitar hidup dia, supaya pada akhirnya pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh kebenaran, pengaruh-pengaruh yang sangat positif itu kemudian dibagikan, diimpartasikan, ditransformasikan dalam sebuah kehidupan yang nyata, dalam dunia sosial, dalam kehidupan kita, dalam dunia pelayanan kita, dalam dunia kerja kita, juga mungkin dalam dunia pendidikan kita. Pendeknya, segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh rangkaian kehidupan kita secara natural, semuanya akan memberikan satu dampak atau manfaat yang luar biasa, sebab kita menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa secara positif, secara kebenaran, secara hal-hal yang memiliki kemutuan yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah materi, yaitu maksimal impact yang berhubungan dengan bintang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ketika kita membaca ayat-ayat ini sepertinya sederhana berlalu saja. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya berbicara tentang bintang. Bagaimana kita bisa belajar dari bintang? Pada akhirnya bintang itu memberikan sebuah dampak pengaruh yang luar biasa bagi orang Majus. Dan bintang itu kemudian memberikan sebuah terobosan-terobosan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang Majus ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari bintang ini. Bagaimana bintang memberikan satu pelajaran. Kita harus menjadi orang Kristen yang berdampak luar biasa, memberikan pengaruh-pengaruh yang luar biasa dalam kebenaran, di dalam hal-hal yang positif, dalam kemutuan, sehingga pada akhirnya orang-orang dan dunia kita semuanya kemudian diubahkan dalam sebuah kemutuan, dalam sebuah kualitas yang begitu sangat hebat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari maksimal impact dari cerita atau narasi tentang bintang ini? Mari kita akan belajar bersama-sama tentang maksimal impact dari bintang ini sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang maksimal impact, kita bicara tentang pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita semuanya, belajar dari bintang. Yang pertama adalah, jadilah seseorang yang selalu hidupnya itu memberi daya pesona yang sangat positif. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang Majus ini adalah seseorang dalam banyak interpretasi atau dalam banyak orang-orang yang membahas dan komentari, mereka adalah orang mantan raja-raja, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang ahli cendekiawan. Mereka diminta nasihat mereka oleh raja-raja dalam dekade atau masa-masa mereka semuanya. Kalau mereka memiliki persoalan-persoalan atau raja memiliki persoalan secara politis atau secara negara, maka mereka akan memanggil orang Majus dan mereka dimintai pertimbangan dan nasihat-nasihatnya. Dan orang Majus ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukan sekedar mereka adalah orang-orang cendekiawan, tapi mereka adalah orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, satu saat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena orang Majus juga adalah orang yang memiliki pendidikan dalam bidang astronomi atau mempelajari segala sesuatu dengan ilmu perbintangan, satu saat ketika mereka mempelajari dan melihat bintang ini, ada sesuatu yang aneh dengan satu bintang yang berbeda dengan bintang-bintang yang mereka telah lihat. Ada begitu banyak bintang-bintang yang mereka lihat, tetapi ada satu bintang yang unik, ada satu bintang yang istimewa. Dan ketika mereka berusaha untuk mempelajari bintang ini, mereka mengalami satu keterkejutan luar biasa. Itu menjadi shock secara iman, secara rohani. Itu menjadi shock juga secara konektif mereka, dan itu mengubah luar biasa. Waktu orang-orang Majus ini melihat satu bintang ini, mereka menjadi tertarik dengan bintang ini. Mereka terpesona dengan bintang ini. Waktu mereka menyelidiki tentang bintang ini, yang munculnya memang sudah dinubuatkan, dan itu muncul menjadi sesuatu yang sangat khas luar biasa, maka mereka mulai menyelidiki bintang itu. Nah, bintang ini kemudian memberikan sebuah daya pesona, daya tarik, sehingga orang Majus ini, mereka meluangkan waktu mereka meluangkan tenaga mereka meluangkan pikiran mereka semuanya. Mereka terfokus, mereka terpesona, dan mereka mempelajari hal berkaitan dengan bintang ini. Bintang ini telah membawa daya tarik, telah mengeluarkan sesuatu yang hebat luar biasa, memberikan daya tarik luar biasa yang menggerakkan orang Majus ini mempelajari, menggerakkan tenaga mereka, menggerakkan pikiran mereka semuanya. Bagaimana mereka ingin tahu tentang bintang itu. Jadi bintang itu telah mendorong orang Majus menggerakkan seluruh daya, pikiran, otak mereka semuanya, seluruh tenaga mereka semuanya, seluruh waktu mereka dihabiskan untuk menyelidiki sebuah bintang yang sangat unik dan istimewa ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bintang memberikan daya pesona bagi orang Majus.
Sehingga pada akhirnya dia sangat serius hidupnya menyelidiki pada satu titik yang berkaitan dengan keberadaan bintang itu sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apakah hidup kita juga merupakan satu hidup yang memberikan daya tarik, daya pesona bagi orang-orang di sekitar kita? Waktu mereka melihat kehidupan kita, apakah orang terpesona? Mereka menyelidiki kita, mereka ingin menjadi seperti kita, mereka serius ingin meneladani kita, mereka serius ingin mencari kita, mereka serius untuk mengikuti kita semuanya. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Bintang telah memberikan daya pesona bagi orang Majus melakukan hal yang sangat serius dan melakukan hal yang luar biasa. Itu juga yang harusnya dilakukan oleh gereja. Itu juga yang harusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Setiap kehidupan dia itu adalah daya pesona, daya tarik yang membuat orang kemudian mereka menyelidiki sebuah kehidupan, baik itu dalam bidang-bidang berkaitan dengan konektif kita, kehidupan yang mirip seperti Kristus, kehidupan kebenaran yang melakukan seperti firman-Nya. Maka itu ya mendorong orang-orang, mereka sangat terus ingin menyelidiki kenapa kita bisa hidup sedemikian baik, sedemikian bermutu, sedemikian benar. Hidup kita harus menjadi daya tarik, memberikan inspirasi orang, berpindah dari segala sesuatu yang tidak berkualitas ke wilayah berkualitas, memindahkan orang dari kegelapan ke barat terang. Ada satu kemajuan-kemajuan yang hebat, luar biasa, yang akan kita berikan karena kita memiliki daya pesona yang luar biasa. Inilah kehidupan. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang memberikan pengaruh dan dampak yang positif luar biasa, dampak kebenaran yang luar biasa, dampak kebaikan yang luar biasa, sehingga orang mereka berpikir saya ingin menjadi lebih berkualitas, saya ingin menjadi lebih bermutu, saya mau serius dengan kehidupan ini, saya mau serius dengan iman ini, saya mau serius dengan kekristenan saya mau serius dengan kerohanian saya mau serius dengan doa-doa saya mau serius dengan jam-jam doa. Jadi ada dampak luar biasa yang memberikan inspirasi bagi orang lain bergerak ke wilayah yang lebih bermutu, berkualitas, maju sedemikian rupa. Bapak Ibu, kalau kita membaca di Keluaran pasal 1 ada 2. Di sana diceritakan ketika Musa memiliki kebiasaan menggembalakan dombanya. Satu saat Alkitab berkata Musa menyimpang dari jalannya karena dia melihat apa? Dia melihat api yang dikuasai oleh api Tuhan. Api itu menjadi daya tarik sehingga Musa menyimpang dari jalan yang biasa. Bapak Ibu, inilah yang terjadi dalam kekristenan, juga di dalam gereja. Kalau gereja itu memiliki daya pesona, memiliki daya tarik yang luar biasa, menyimpangkan orang dari jalan kebiasaan lama mereka ke jalan kebiasaan yang baru, ke jalan menuju Tuhan, ke jalan yang lebih berkualitas lagi, dalam pemikiran-pemikiran yang lebih berbobot, menyumbangkan sumbangsih karya-karya yang hebat luar biasa. Ini yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keinginan untuk menjadi maximal impact. Maka mereka harus menjadi pribadi yang memiliki daya pesona, daya tarik yang luar biasa. Saya ingat, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang teman, satu saat dia mengalami sebuah pencerahan di dalam pemikiran dia. Dia adalah seorang gangster yang luar biasa. Dan dia memberikan sebuah inspirasi, daya pesona bagi anak-anak muda pada waktu zamannya untuk menjadi ikut dalam geng dia dan berkelahi luar biasa. Sampai satu saat anugerah Tuhan itu menyentuh dia. Dan akhirnya dia berpikir demikian, mengapa aku begitu bodoh memberikan satu dampak daya pesona dalam hidupku untuk sesuatu yang buruk. Dan membuat orang kemudian mau dengan serius untuk berkelahi dan membunuh. Dan itu yang kemudian mengiang-iang dalam pikiran dia. Akhirnya ketika dia disentuh, dijamah oleh kebenaran firman Tuhan, maka dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan kehidupannya mengalami perubahan itu menjadi daya pesona, daya tarik. Sehingga orang-orang termasuk teman-teman dia yang satu geng, kemudian mereka mulai berpindah ke wilayah kehidupannya lebih berkualitas. Mereka pindah dalam sebuah pertobatan. Dan akhirnya teman-teman mereka menjadi orang-orang yang memiliki satu kualitas kehidupan yang baik luar biasa. Setiap kehidupan yang memiliki daya pesona dan daya tarik kebenaran, daya tarik yang bagus, daya tarik yang baik, itu akan membawa orang, mereka akan mengikuti kita, mereka akan menjadi orang-orang yang meneruskan dan ada bersama-sama dengan kita. Saya ingin orang-orang Kristen menyadari bahwa daya tarik kita bukan tentang siapa diri kita. Daya tarik kita adalah tentang Yesus Kristus yang telah mengubah kita, yang telah memberikan daya tarik, daya pesona ilahi, kodrat ilahi, manusia Allah di dalam diri kita. Itu yang harus kita pikirkan. Mari kita menjadi orang Kristen yang memiliki daya pesona dan daya tarik luar biasa. Sehingga ketika mereka melihat kita, mereka tertarik untuk percaya sama Tuhan. Mereka tertarik untuk mengikut Tuhan. Mereka tertarik mengalami pertobatan. Ini hal yang luar biasa.
Jadi kalau kita ingin menjadi orang Kristen atau gereja Tuhan yang mengalami impact luar biasa, mari jadikan diri kita, jadikan gereja kita semuanya menjadi satu gereja yang memiliki daya pesona yang baik, yang benar, yang bagus, yang indah. Sehingga orang lain kemudian akan berbondong-bondong mengikuti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar dari bintang supaya pada akhirnya kita menjadi orang yang maksimal impact, memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa. Yang kedua, jadilah satu pribadi, jadilah gereja yang hidupnya itu menjadi satu petunjuk atau penuntun bagi orang lain. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setelah orang-orang Majus mereka terpesona dan menyelidiki bintang itu, dan mereka memastikan bahwa ini adalah satu petunjuk yang luar biasa. Ini menjadikan mereka semuanya untuk mencari seorang pribadi yang dilahirkan menjadi raja di atas segala raja. Bapak Ibu, maka mulailah orang-orang Majus prepare. Mereka mempersiapkan segala sesuatu. Mereka menyiapkan kendaraan, mereka menyiapkan onta, mereka menyiapkan logistiknya, mereka menyiapkan baju-bajunya, mereka menyiapkan juga persembahan yang diberikan untuk raja yang sedang lahir itu. Jadi mereka mulai prepare luar biasa. Mereka mempersiapkan segala sesuatu karena mereka akan pergi dan mengikuti petunjuk bintang itu. Selama perjalanan menuju kepada satu tempat, yaitu tempat raja Mesias yang dilahirkan itu, perjalanan itu dituntun oleh bintang ini. Orang Majus mengikuti petunjuk bintang. Orang Majus mengikuti penuntun yaitu bintang. Orang yang maksimal impact adalah orang yang hidupnya itu menjadi arah bagi orang lain. Yang hidupnya itu menjadi petunjuk, menjadi barometer, memandu banyak orang supaya mereka semuanya tidak tersesat, supaya mereka semuanya berada di jalan yang betul pasti. Kalau kita memiliki petunjuk, orang itu pasti sampai pada tujuan dia. Kalau kita menjadi petunjuk, orang itu pasti sampai kepada apa yang sedang dia ingin cari, apa yang mereka sedang ingin tuju. Ini akan menjadi hal yang luar biasa. Kalau kita menjadi petunjuk, kita akan memberikan arah. Bukan hanya sekedar arah. Orang akan menyelesaikan sebuah jejak tujuan yang pasti dalam hidup dia. Ini luar biasa. Inilah gereja. Inilah orang Kristen yang ingin menjadi maksimal impact. Kita adalah bintang di langit yang memberikan petunjuk secara pasti, yang memberikan penuntun kepada orang-orang. Mereka yang membutuhkan arah, mereka yang membutuhkan petunjuk, yang mereka akan pergi menuju satu tempat yang abadi. Mereka tidak tahu jalannya. Dan orang-orang Kristen itu adalah bintang yang menjadi petunjuk, yang memberi arah pasti, supaya mereka semuanya ketemu sama Tuhan, supaya mereka semuanya ketemu dengan kerajaan surga, supaya mereka semuanya ketemu dengan keabadian dalam kerajaan Allah. Bukankah itu yang harus dikerjakan oleh gereja? Apakah gereja hidupmu itu adalah menjadi petunjuk? Apakah gereja hidupmu atau semua pelayanmu itu sudah memberikan arah kepada orang lain? Kalau engkau jemaat, apakah kehidupanmu dalam pelayananmu, dalam kehidupan sehari-hari sudah memberikan satu arah yang bagus? Atau satu arah yang menyesatkan? Jangan-jangan kita harus khawatir. Seperti Amsal katakan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kenapa sampai seperti itu? Karena orang tidak menemukan petunjuk yang pasti. Mereka tidak menemukan arah. Dan orang Kristen harus membalikkan sebuah fakta. Kita ini adalah orang yang berjalan dan memberi petunjuk yang baik, tapi bukan menuju maut, tapi menuju kehidupan, menuju surga, menuju Tuhan yang hidup itu semuanya. Ingatlah baik-baik. Kalau kita ingin menjadi maksimal impact dan memberi pengaruh dampak yang luar biasa, jadikan gereja kita, jadikan kehidupan kita, jadikan seluruh rangkaian aktivitas dan kegiatan kita itu menjadi barometer, menjadi petunjuk, menjadi penuntun, sehingga orang itu menemukan arah yang luar biasa. Dalam Daniel pasal yang 12 ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow, ini luar biasa. Inilah gereja, inilah kekristenan, inilah orang percaya. Hidupnya memberi pengaruh dampak yang luar biasa karena dia adalah petunjuk, dia adalah penuntun, dia pemberi arah. Dan orang kalau hidupnya itu sesuai dengan petunjuk, orang itu akan selamat, orang itu pasti aman, dan orang itu akan sampai pada tujuan yang ilahi, yang kekal itu sendiri. Apakah hidupmu sudah menjadi petunjuk? Apakah hidupmu sudah menjadi barometer? Apakah hidupmu sudah menjadi penuntun? Apakah hidupmu benar-benar memberikan sebuah arah yang benar kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada kesucian? Apakah hidupmu betul-betul sudah memberikan kepada orang lain sesuatu yang memastikan mereka tidak tersesat? Mari kita pikirkan orang lagi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ya,
kehidupan kita itu sebenarnya adalah merupakan sebuah pesan, sebuah petunjuk, sebuah penuntun dalam hidup kita semuanya. Nah, pertanyaannya adalah, pesan apa yang kau kirimkan menjadi petunjuk bagi orang lain lewat hidupmu? Jadi, kehidupan kita itu mengirimkan sebuah sinyal pesan, mengirimkan sebuah sinyal petunjuk, mengirimkan sebuah sinyal arah bagi orang lain. Nah, arah yang bagaimana? Itu yang harusnya kita pikirkan. Apakah kita, kehidupan kita, pelayanan kita, perkataan kita itu memberikan sebuah petunjuk yang menyesatkan orang sehingga mereka menuju jalan maut? Atau kehidupan kita, lidah bibir kita semuanya, pendeknya segala yang berhubungan kehidupan kita, itu memberikan sebuah arah yang pasti kepada orang lain sehingga mereka menemukan jalan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Itu yang harus kita pikirkan ulang. Bapak Ibu, saya pernah pada waktu saya masih kuliah, kami biasanya weekend, dan saya biasa kadang-kadang main di Marmoyo atau wilayah Joyoboyo. Saya ada kakak yang buka toko di sana. Saya banyak bertemu dengan orang-orang, dan salah satunya adalah beberapa pencopet-pencopet. Dan apa yang dilakukan mereka? Mereka memberikan sebuah petunjuk kepada anak-anak kecil yang ingin berusaha memiliki uang. Mereka diberi petunjuk bagaimana mencopet di dompet atau di tas, atau kemudian di celana atau di saku baju orang-orang. Mereka diberi petunjuk luar biasa. Saya tidak berharap kita semuanya memberikan petunjuk seperti pencopet yang mencetak lagi orang-orang untuk menjadi pencopet-pencopet baru. Tapi saya ingin Bapak Ibu semuanya memberikan sebuah petunjuk cara bagaimana mereka memiliki bahagia, mereka memiliki sebuah kualitas hidup yang baik, bagaimana mereka bisa membangun sebuah keluarga yang indah, bagaimana mereka menjadi anak-anak yang taat dan hormat, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang mencintai Tuhan, mengasihi pelayan, mengasihi gereja, mencintai gereja. Kita memberi petunjuk kepada orang-orang untuk mereka berbondong-bondong, melibatkan diri untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang maksimal impact dengan cara kita menjadi orang yang memberikan arah, menjadikan petunjuk yang baik, yang benar, sehingga orang-orang tidak berada dalam situasi yang membahayakan dalam hidup dia. Ada sebuah contoh Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Ada orang-orang yang memberikan petunjuk dalam hidup dia ke hal yang buruk dan ke hal yang bagus, yang berkualitas. Dua contoh. Yang pertama adalah Jux. Dia adalah seorang, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, adalah seorang yang tidak memiliki sebuah kehidupan yang sangat baik. Dia jauh dari kasih karunia dari Tuhan. Dia jauh dari urapan Tuhan. Dia jauh dari kebenaran firman Tuhan. Dia begitu sangat jahat, sangat berdosa. Dan apa yang terjadi? Dia memberikan sebuah petunjuk dalam semua keturunan dia. Jux itu memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana seluruh anggota keluarganya menjadi orang yang buruk. Mereka adalah orang-orang yang kemudian diberikan petunjuk menjadi jahat, merampok, kemudian melakukan begitu banyak kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Dan tidak heran, 310 dari orang-orang yang diberi petunjuk kehidupannya buruk dan keturunan dari Jux ini, 310 mereka adalah orang-orang yang menjadi pengemis. 130 dari orang-orang yang diberi petunjuk atau menjadi pola hidup yang tidak bagus dari Jux. 130 adalah orang-orang yang mengalami masalah-masalah kriminal dan dimasukkan di dalam penjara. 60 dari orang-orang keturunan dari Jux, karena mereka dituntun oleh hal-hal yang tidak bagus. 60 mereka adalah orang-orang yang melakukan pencurian. Dan 5 dari orang-orang 7 dari orang-orang yang dibentuk, ya, diberikan pengaruh, diberikan petunjuk yang buruk, mereka adalah pembunuh. Nah, ada lagi satu yang namanya John Edward. John Edward ini adalah orang yang hidupnya dituntun oleh firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, dan dia banyak memberikan sebuah inspirasi petunjuk kepada keturunan-keturunannya. Bagaimana keturunan-keturunan dari John Edward, mereka mencintai Tuhan, mengasihi Alkitab, mereka menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dan mereka dijamah oleh kebenaran firman, oleh Roh Kudus itu sendiri. Apa yang terjadi ketika John Edward memberikan petunjuk-petunjuk yang berkualitas, kebenaran, kebaikan, kebagusan, keindahan? 400 dan keturunan dia itu adalah orang-orang yang sangat hebat, luar biasa. 14 mereka adalah rektor universitas yang bergengsi di Amerika Serikat. Karena apa? Karena mereka diberi petunjuk luar biasa. 400 dari keturunan John Edward, mereka adalah profesor-profesor dalam segala bidang yang mumpuni luar biasa. 100 dari keturunan John Edward yang diberikan petunjuk kehidupan, mereka adalah hakim yang begitu takut akan Tuhan, luar biasa. Dan 60 dari keturunan John Edward yang diberikan petunjuk kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Apa yang terjadi? 60 mereka adalah editor terkenal di Amerika Serikat. Dan 8 dan belum lagi berketurunan-keturunan yang menduduki banker yang luar biasa
di Amerika Serikat. Nah, ingat baik-baik, kehidupan kita itu merupakan satu sinyal pesan yang luar biasa. Maka ada kata-kata yang sangat harus kita ingat. What you do send to message. Apa yang kau lakukan itu mengirimkan sebuah pesan, mengirimkan sebuah petunjuk, mengirimkan sebuah arah dalam hidup kita semuanya. Pikirkan baik-baik. Jadi gereja yang betul-betul maximal impact adalah gereja yang memberikan sinyal, pesan, petunjuk yang jelas dalam kebenaran sehingga orang-orang selamat dari kebinasaan. Dan yang ketiga, pelajaran yang dapat kita petik dari bintang yang maximal impact yang dapat kita pelajari adalah jadilah seorang pribadi yang mempertemukan orang itu dengan Kristus. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang Majus ini menuruti petunjuk dari bintang sampai akhirnya mereka bertemu dengan Yesus Sang Mesias ini. Mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Dan bukan hal ini. Alkitab berkata mereka sujud dan menyembah setelah mereka bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Semua keberhasilan dalam diri kita semuanya, apapun yang kau capai, entah engkau sudah memiliki posisi, pekerjaan, kemudian gaji, atau keuangan yang begitu sangat mumpuni, kekayaan. Tapi kalau itu semuanya tidak bisa membuat engkau mempertemukan orang dengan Yesus, maka semua keberhasilanmu adalah sebuah keberhasilan yang sia-sia. Ketika Tuhan memberkati kita dengan kecerdasan, dengan harta benda, ketika Tuhan memberkati kita dengan keuangan yang begitu cukup, itu semuanya harus menggerakkan kita supaya mendorong kita, membawa kita lebih maksimal lagi untuk membawa orang bertemu dengan Yesus. Bintang ini membawa orang Majus sampai akhirnya bertemu dengan Yesus. Mereka menyembah Yesus. Mereka mempersembahkan harta benda yang ada dalam diri mereka kepada Kristus Yesus. Inilah gereja, inilah orang Kristen. Orang Kristen keberhasilannya adalah ketika mereka bisa membawa orang bertemu dengan Yesus, menyembah kepada Yesus, bersujud kepada Yesus, dan kemudian bisa mempersembahkan harta benda mereka untuk pekerjaan Allah, untuk pekerjaan dari surgawi, memperluas wilayah misi, memperluas wilayah pemberitaan Injil, sehingga banyak orang yang bertemu dengan Yesus. Inilah bagian yang sangat penting. Kita akan menjadi orang yang maksimal impact, memberi pengaruh, dampak yang luar biasa ketika bisa membawa orang bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, sujud kepada Yesus. Dan kalau banyak orang yang bertemu dengan Yesus, maka dunia akan diubah oleh orang-orang yang memiliki sifat seperti Kristus. Hati seperti Kristus, perasaan seperti Kristus, tindakan seperti Kristus, kesucian seperti Kristus, dan kasih yang begitu sangat dalam seperti Kristus. Bayangkan apa yang terjadi dengan dunia kita. Kalau dunia kita itu diisi oleh orang-orang yang bertemu dengan Yesus, mengalami pertobatan, mengalami kelahiran baru, maka akan ada sesuatu yang hebat, adikodrati, kuasa ilahi, dan lawatan Roh Kudus yang luar biasa akan terjadi di kota, akan terjadi di keluarga, akan terjadi di pekerjaan, akan terjadi di perusahaan-perusahaan kita semuanya. Inilah sesuatu yang luar biasa, waktu kita bisa mempertemukan orang kepada Yesus. Mari kita pikirkan, apakah hidupmu itu sudah membawa orang untuk bertemu dengan Yesus? Nah, Bapak Ibu, saya jadi ingat satu kisah yang sederhana tetapi itu terus-menerus mengiang-iang dalam hidup saya. Waktu saya masih bekerja di sebuah yayasan Bapak Ibu, saya dititipin seorang yang magang dari Malaysia, namanya Pastor Kelly. Dia tinggal bersama-sama dengan saya. Jam 4 biasanya kami bangun pagi-pagi, kami berdoa, setelah itu kami mendoakan. Kemudian jam 5 saya akan belanja di pasar, masak. Kemudian saya pelayanan bersama-sama dengan dia, bawa makanan yang sudah saya masak. Saya lakukan terus-menerus. Satu saat dalam sebuah doa pagi, dia berkata kepada saya begini, Brother, saya ingin sekali bertemu dengan Yesus. Saya bilang, wah luar biasa, itu keinginan yang bagus, yang harus dipupuk terus-menerus. Tapi dia kemudian berkata demikian, melanjutkan perkataannya. Tapi sekarang saya tidak mau bertemu dengan Yesus. Saya bilang, kenapa? Kenapa kamu tidak mau bertemu dengan Yesus? Dan satu perkataan itu cukup menyengangkan bagi saya secara khusus. Dia berkata, sebab saya telah menemukan Yesus ada di dalam dirimu. Waduh, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya berterima kasih kalau hidup saya ternyata membuat orang bertemu dengan Yesus lewat apa yang ada di dalam diri saya. Dan itu betul-betul memotivasi saya terus-menerus untuk saya mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana? Apakah engkau sudah hidup mempertemukan Yesus di dalam hidupmu? Apakah engkau telah membawa orang-orang percaya sama Yesus lewat pekerjaan,
lewat tutur katamu, lewat dunia sosialmu, lewat hal-hal yang apapun juga yang kau lakukan, kita sedang membawa orang itu bertemu dengan Yesus. Jadilah seperti bintang yang memberikan dampak dan pengaruh luar biasa, yang membawa orang Majus itu akhirnya bertemu dengan Yesus. Mereka sujud, mereka menyembah, dan mereka mempersembahkan harta benda mereka untuk Yesus. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ada hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Bukan Yesus berkata, satu jiwa yang selamat bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Bapa, maka seluruh malaikat di surga mereka bertepuk tangan luar biasa. Tuhan tidak bertepuk tangan, malaikat Tuhan tidak bertepuk tangan karena kau punya Land Cruiser atau mobil mewah BMW Mercy. Tuhan dan seluruh malaikat tidak bersorak-sorai. Malaikat surga tidak bersorak-sorai karena kau punya harta banyak, bisnismu maju, engkau sehat, engkau cantik, atau engkau sangat cerdas, engkau sangat pintar, memiliki kekuasaan. Malaikat tidak bersorak-sorai, tapi malaikat bersorak-sorai karena ada satu jiwa yang bertemu dengan Yesus. Mereka bertobat, mereka dilahirkan baru. Seluruh surga bertepuk tangan, seluruh surga bersukacita. Mari kita menjadi orang yang maksimal impact dengan cara memastikan orang-orang bertemu dengan Yesus lewat kehidupan kita, lewat seluruh totalitas apa yang kita kerjakan. Keren bukan? Mari kita menjadi maksimal impact di dalam hidup kita semuanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dapat kita pelajari dari kisah tentang orang Majus ini adalah, mari kita menempatkan diri kita dalam level yang sangat tinggi. Bapak Ibu, ada yang unik dari bintang ini Bapak. Bapak Ibu, kalau saya tanya, di mana letak bintang? Pasti Bapak Ibu dengan yakin akan berkata, oh, bintang itu letaknya di atas. Betul, bintang itu ada di atas dan tidak pernah ada di bawah. Posisi bintang yang benar itu ada di atas. Ini menggambarkan tentang satu level yang sangat tinggi, sebuah kehidupan yang sangat tinggi. Artinya saya ingin mengatakan, kekristenan kita dan gereja kita harus memiliki kelas langit, kelas bintang, adanya di atas langit. Ketika kita menjadi seorang pekerja, maka kita harus menjadi seorang pekerja kelas langit, kelas bintang, kelas tinggi. Kalau kita menjadi seorang mahasiswa, mari kita menjadi mahasiswa yang kelas tinggi. Bukan sembarangan, bukan ecek-ecek. Kalau kita menjadi orang jemaat di dalam gereja, mari kita menjadi jemaat yang kelas tinggi, kelas langit. Ya, menjadi kelas yang berbobot, yang luar biasa, berkualitas luar biasa. Bintang itu letaknya ada di atas, tidak di bawah. Dia ada di tempat tinggi, kelasnya tinggi, nilainya tinggi, normanya tinggi, moralnya tinggi, kasihnya tinggi, belas kasihannya tinggi, kemurahannya tinggi, dan pengampunannya sangat tinggi. Dalam motivasi pelayanannya juga kelasnya langit, sangat tinggi, luar biasa. Kalau dia menjadi seorang suami, dia adalah seorang suami memiliki level langit, level tinggi. Kalau dia adalah seorang istri, dia adalah seorang istri yang memiliki level langit, level tinggi. Wah, ini keren luar biasa. Inilah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bukankah Tuhan memanggil kita semuanya untuk kita menjadi tinggi? Bukankah Tuhan memanggil kita semuanya untuk memiliki next level? Kita tidak berbicara next level dalam pengertian-pengertian yang jasmani, hanya terukur dengan kita harus kaya, harus memiliki harta benda, harus memiliki kemajuan bisnis. No, bukan itu yang ingin dipaparkan dari sini. Kita harus memiliki next level, posisi yang sangat tinggi dalam pemikiran, dalam kemutuhan hidup kita, dalam karya-karya kita, dalam pelayanan Tuhan, dalam cinta kasih kita. Kita harus memiliki level yang sangat tinggi. Ini harus kita pikirkan. Tapi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat bintang yang jatuh? Kalau bintang levelnya tempatnya tidak seperti sebenarnya, atau posisinya tidak lumrah, ada di bawah, apa yang terjadi? Maka namanya sudah berubah, bukan lagi bintang. Kalau bintang itu posisinya ada di atas. Terus kalau bintang turun derajat atau turun di bawah, namanya mengerikan, yaitu meteor. Jadi bintang yang posisinya tidak sebenarnya, posisinya tidak sepantasnya, dia turun ke bawah, maka bintang itu akan disebut meteor. Dan meteor itu sangat-sangat membahayakan. Meteor itu akan, bintang yang turun itu akan menghancurkan. Bintang yang turun itu betul-betul bisa membunuh, meluluh lantahkan apa yang sedang dijatuhkan, di kejatuhan bintang itu sendiri. Maka itu sangat-sangat membahayakan. Bapak Ibu, kita bukan bintang yang posisinya itu jatuh, tapi gereja dan orang Kristen itu adalah bintang yang posisinya ada di atas.
Kita bukan meteor yang jatuh, yang membuat bencana, yang menakutkan banyak orang. Kita bukan meteor yang memberi rasa takut, memberi rasa tidak aman. Kita bukan meteor yang memusnahkan begitu banyak bangunan-bangunan yang bagus. Kita bukan meteor yang menghancurkan sebuah peradaban. Kita bukan meteor yang menghancurkan sebuah kehidupan. Dalam sebuah beberapa tulisan-tulisan secara ilmiah, orang mengatakan dinosaurus dan binatang-binatang lampau itu hancur dan musnah akhirnya, itu disebabkan karena meteor yang jatuh. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita menjadi bintang yang posisinya di atas, bukan bintang yang turun. Bintang yang turun atau meteor yang jatuh, itu membuat tanah yang dikenai oleh meteor itu akhirnya menjadi padang gurun, menjadi tempat yang tandus, menjadi tidak berfungsi, menjadi tidak memiliki kemampuan produktivitas. Kita bukan meteor, tapi kita adalah bintang yang posisinya ada di atas, yang ada di level tinggi. Jadi, gereja yang memiliki pengaruh dan orang Kristen yang memiliki pengaruh, dia adalah orang Kristen kelas langit, kelas bintang, posisinya sangat tinggi. Maka baru kita akan menjadi berkat. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini akan terus-menerus menguatkan kita, memberkati kita, dan membawa kita semuanya pada kondisi next level sebenarnya, maksimal impact, menjadi berpengaruh dan berdampak luar biasa. Bayangkan kalau gereja itu memiliki dampak yang luar biasa dan memberikan pengaruh yang baik, kebenaran, positif, kesucian, dan membangun sebuah peradaban yang betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin gereja akan terus-menerus menjadi inspirasi, akan dicari terus-menerus hikmatnya, akan menjadi penuntun bagi banyak orang. Saya berdoa kiranya kebenaran firman ini menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami terus bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang membawa kami semuanya untuk menyadari bahwa kami harus hidup di dalam Engkau, dan kami harus terus-menerus menjadi orang yang memiliki dampak yang positif, dampak yang baik, dampak kebenaran. Biarlah kami menjadi bintang-bintang di langit yang memiliki next level yang sangat tinggi, yang memiliki daya pesona yang sangat luar biasa, dan kami memberikan pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Terima kasih. Hari ini kami diberkati, kami dikuatkan lagi. Bapa di dalam surga, hari ini kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, mencurahkan Tuhan lawatan kasih karunia-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan. Banyak orang-orang percaya sama Tuhan Yesus. Mereka menyembah Engkau dan mereka bertemu dengan kebenaran-Mu. Mereka menikmati keselamatan sejati. Mereka dibebaskan dari murka Allah. Mereka dibebaskan dari dosa karena iman dari Kristus Yesus yang terus menjamah mereka, mencari mereka, dan akhirnya menjumpai mereka yang terbuka hatinya untuk diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa lawatan Tuhan di semua tempat-tempat, di pulau-pulau Indonesia, di kota atau di desa. Lawatan kebangkitan, kebangunan rohani, dan lawatan penuaian jiwa-jiwa akan terjadi di Indonesia. Kami berdoa untuk yayasan-yayasan misi yang memberitakan kabar tentang kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan dari Kristus Yesus. Itu benar-benar Tuhan akan dinyatakan. Mereka akan terus memberitakan Injil. Kami berdoa juga Tuhan untuk dana-dana yang dibutuhkan untuk misi. Tuhan memberkati secara ajaib luar biasa. Berkati Presiden kami Jokowi menjadi presiden yang betul-betul memiliki hikmat, marifat, takut akan Allah, dan terus-menerus Tuhan diberikan kemampuan dan otoritas untuk membawa Indonesia itu mengalami kemajuan. Kami berdoa Tuhan terus-menerus. Kami berdoa untuk COVID makin hari juga akan hilang. Kami berdoa untuk perbaikan sektor ekonomi, perbaikan sektor kesehatan, perbaikan sektor-sektor Tuhan pembangunan mental dan peradaban moral bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh unsur-unsur yang ada di pemerintahan kami, baik itu unsur-unsur kementerian, DPR, MPR, jajaran yudikatif, legislatif, eksekutif. Tuhan memberkati mereka semuanya supaya ada sinergitas yang akhirnya membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju, bangkit, dan besar, dan memberkati begitu banyak bangsa-bangsa yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk para sponsor-sponsor yang memberkati gereja kami. Mereka memberkati gereja kami sehingga kami bisa beribadah di hotel. Tuhan, kami tidak memiliki kemampuan secara finansial, tetapi Tuhan menggerakkan orang-orang yang mencintai, mengasihi gereja kami sehingga kami bisa beribadah di hotel. Memberkati usaha mereka, bisnis mereka, tender-tender baru Tuhan, dan kontrak-kontrak Tuhan. Kemudian kami berdoa supaya kemudian transaksi jual beli makin hari berjalan dan menggeliat lagi, supaya kemudian mereka bisa membangun dan maju lebih cepat lagi. Berkati keuangan
keuangan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati anak cucu mereka, berkati supaya mereka semuanya juga bisa melayani Tuhan dan mencintai Tuhan terus-menerus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati. Kami berdoa untuk yayasan-yayasan yang bekerja sama dengan gereja kami, memberkati beasiswa untuk anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati yayasan-yayasan ini supaya mereka diberkati dengan berlimpah kali ganda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk orang yang bernasar untuk membangunkan atau memberikan sebuah tempat bagi kami untuk kami memiliki tempat atau gedung gereja. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberkati, sehingga pada akhirnya Tuhan memberkati usaha dan bisnisnya, supaya akhirnya ketika berkat itu dicurahkan, mereka bisa membangun gereja bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk pemerintahan di kota kami. Engkau memberkati bupati, Engkau memberkati camat Tuhan. Engkau berkati kepala dusa, Engkau berkati kelurahan, Engkau berkati RW RT, berikan hikmat marifat ketika mereka memimpin di kota kami, berikan takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi pelayan-pelayan abdi negara yang mengayomi dan memberdayakan ekonomi di kota kami, sehingga kota kami mengalami kemajuan dan kebangkitan di ekonomi, sehingga pada akhirnya tidak ada orang miskin, tapi kami akan menjadi berkat bagi kota-kota lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan Tuhan terus-menerus akan memberkati. Kami berdoa untuk pariwisata, perhotelan, kami berdoa untuk niaga, kami berdoa untuk pertanian, perkebunan, perikanan. Tuhan Engkau terus menerus memberkati, sehingga pada akhirnya kondisi ekonomi di kota kami makin hari makin maju. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Cipanas, supaya mereka semuanya membangun sebuah kebersamaan. Tuhan turunkan kepada mereka semuanya kerendahan hati dan roh pengampunan, karena Tuhan mungkin ada siklus-siklus yang berkaitan dengan konflik-konflik historis yang terpelihara. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah, supaya ada satu kesatuan gereja, ada kemitraan gereja yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan melawat kota kami Cipanas menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan, damai, sejahtera, kasih sayang, dan kelahiran banyak pertobatan-pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang memiliki pergumulan-pergumulan di bidang ekonomi dan usaha mereka. Mereka yang memiliki sebuah pabrik dan usaha, entah itu garment, Tuhan Engkau memberkati dan memulihkan. Transaksi jual belinya berkembang begitu cepat, luar biasa. Tuhan membuka cabang-cabang baru lagi, ada tender-tender lagi, permintaan-permintaan berkaitan dengan barang-barang mereka, gudang-gudang mereka yang sepertinya penuh, yang belum Tuhan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati supaya barang-barangnya keluar dalam nama Yesus. Transaksi jual beli Tuhan kemudian mulai berjalan. Berkati Tuhan supaya dia bisa menjadi saluran berkat bagi banyak gereja dan orang-orang yang lain Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi Tuhan, usaha jemaat kami yang bergerak di bidang kuliner. Tuhan, mereka yang memulai atau sudah memulai, tangan Tuhan memberkati kuliner mereka, masakan-masakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya laku tapi menjadi tingkat kesehatan bagi orang-orang yang memakannya. Tuhan memberkati usaha-usaha jemaat kami yang mereka baru merintis. Tuhan memberkati supaya mereka memiliki daya inovasi dan memberikan kualitas-kualitas yang luar biasa. Tuhan memberkati berlipat kali ganda usaha-usaha mereka. Kami berdoa Tuhan juga untuk pergumulan-pergumulan jemaat kami yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya mereka semuanya mendapatkan pemulihan, mujizat, kesembuhan. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang memiliki pergumulan mungkin di rumah tangga mereka, mungkin di masalah-masalah apapun juga berkaitan dengan anak. Tangan Tuhan memberikan hikmat bagi mereka semuanya, supaya mereka semuanya bisa mengambil keputusan-keputusan secara benar karena hikmat-Mu, dan beri kekuatan mereka semuanya untuk bisa kuat. Dan biarlah masalah-masalah pergumulan mereka menjadi sarana untuk mereka bersyukur, memuliakan, dan menjadi berkat bagi orang lain dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, generasi kami, remaja kami, pemuda kami. Kami rindu Tuhan dibangkitkan anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda kami, supaya mereka makin hari makin mencintai Tuhan, belajar iman mereka, membangun iman mereka, jam-jam persekutuan doa dengan Tuhan, jam-jam pembacaan firman Tuhan, pelayanan-pelayanan kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati, jauhkan dari pergaulan-pergaulan jahat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus-menerus memberkati gereja kami sampai pada akhirnya kami memiliki sebuah gedung gereja yang dapat membangun gereja, yang dapat memberkati masyarakat, yang dapat bermitra dengan Tuhan pemerintah juga. Terima kasih, kami mengucap syukur. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semuanya dan menebus kutuk kita semuanya. Persekutuan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati
memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, dan Tuhan memberkati semua yang ada di dalam keluargamu karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan, karena tangan Tuhan yang menyertainya dan membuatnya menjadi berhasil. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulangnya dengan berkat rohani, berkat jasmani. Sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dalam persekutuan kasih karunia dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang memberikan kepada kita semuanya materai dan jaminan pasti bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Itu sebabnya pulanglah, bagikan berkat jasmani itu kepada orang lain sehingga mereka melihat Yesus yang ada di dalam dirimu, dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu yang bersama-sama mengikuti ibadah online kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Jikalau Bapak Ibu mendapatkan berkat dari pelayanan khotbah kami hari ini, silakan sharekan, bagikan kepada orang lain supaya mereka semuanya mendapatkan berkat dan mereka dikuatkan, diteguhkan lagi, dan mereka menjadi orang-orang Kristen yang memiliki dampak luar biasa yang mengubah situasi dan keadaan di sekitarnya sehingga mereka semuanya menginspirasi, membangkitkan orang menjadi lebih berkualitas lagi. Sharekan dan bagikan supaya banyak orang diberkati. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan Bapak Ibu bisa tuliskan sebagai pokok-pokok doa dan kirimkan itu di nomor yang ada terpampang di depan Bapak Ibu semuanya, dan kami pasti akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam pergumulannya dengan doa kami semuanya. Dan kita harus yakin bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Di sana pasti akan ada solusi, ada jawaban, di sana pasti ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan kami, gereja kami yang ada di desa di wilayah Cipanas, Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kemurahan kebaikan Bapak Ibu semuanya, dengan doa-doanya juga dengan dukungan apa saja secara moral memberkati pelayanan kami. Doa kami Tuhan terus memberkati dan memakai Bapak Ibu semuanya secara ajaib luar biasa. Akhirnya selamat pagi. Selalu hidup seperti bintang yang di langit. Hidup sebagai gereja dan orang Kristen yang berkelas langit. Tuhan memberkati kita semuanya.